Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak kebenaran, bayangkan satu masa di mana dunia berubah begitu cepat, kebenaran dan kebatilan bercampur, manusia bingung membedakan mana cahaya dan mana kegelapan, dan di saat itulah muncul sosok yang paling berbahaya sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi, sosok yang telah diperingatkan oleh setiap nabi kepada kaumnya, sosok yang fitnahnya begitu besar hingga Rasulullah selalu berlindung darinya dalam setiap sholat, dialah Al-Masih Ad-Dajjal. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia akan muncul, karena kemunculannya adalah kepastian, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita selamat dari fitnahnya, bagaimana cara kita menjaga iman ketika dunia seakan terbalik, ketika yang dusta terlihat benar dan yang benar dianggap sesat, karena sesungguhnya fitnah Dajjal bukan sekadar ujian biasa, melainkan ujian terbesar dalam sejarah manusia. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada fitnah sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat yang lebih besar daripada fitnah Dajjal, dan ini bukan peringatan yang ringan, sebab jika sesuatu disebut sebagai fitnah terbesar, maka artinya ia mampu mengguncang akidah, meruntuhkan keyakinan, bahkan menipu orang-orang yang sebelumnya dikenal taat dan berilmu. Dajjal akan datang membawa sesuatu yang belum pernah disaksikan manusia sebelumnya. Ia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, lalu hujan pun turun. Ia mampu memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman, lalu tanaman pun tumbuh subur. Bahkan ia membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka, padahal hakikat terbalik. Yang ia sebut surga justru neraka, dan yang ia sebut neraka justru keselamatan, dan disinilah letak ujian itu, bukan sekadar pada mata yang melihat, tetapi pada hati yang meyakini. Maka langkah pertama untuk selamat dari fitnah Dajjal bukanlah lari secara fisik, tetapi memperkuat iman sejak sekarang, karena ketika Dajjal muncul, tidak ada waktu lagi untuk membangun fondasi dari nol. Iman itu seperti bangunan yang harus dibangun jauh sebelum badai datang, dan badai terbesar itu adalah Dajjal. Jika iman kita hari ini masih goyah karena komentar manusia, masih naik turun karena masalah dunia, masih ragu dalam keyakinan terhadap janji Allah, maka bagaimana mungkin kita akan bertahan ketika di hadapan kita ada seseorang yang mampu menunjukkan keajaiban luar biasa dan mengaku sebagai Tuhan. Disinilah kita harus jujur pada diri sendiri, bahwa keselamatan dari Dajjal dimulai dari hari ini, dari sholat yang kita jaga, dari Al-Quran yang kita baca, dari Tauhid yang kita pahami dengan benar. Rasulullah mengajarkan doa perlindungan dari fitnah Dajjal yang dibaca dalam tahiyat akhir sebelum salam, dan ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman tersebut, karena doa itu disandingkan dengan perlindungan dari azab kubur dan azab neraka. Artinya, fitnah Dajjal setara dalam kedahsyatan ujian, maka jika hari ini kita masih sering lalai membaca doa itu, seakan kita merasa aman, padahal Rasulullah yang maksum saja selalu memohon perlindungan, lalu bagaimana dengan kita yang penuh dosa dan kelalaian? Maka membiasakan doa tersebut bukan sekadar ritual, melainkan latihan kesadaran bahwa suatu hari ujian itu akan datang. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan agar kita menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Dalam riwayat lain disebutkan 10 ayat terakhir, dan surah Al-Kahfi sendiri berbicara tentang ujian-ujian besar kehidupan, tentang pemuda yang mempertahankan iman di tengah tekanan penguasa zalim, tentang pemilik 2 kebun yang tertipu harta, tentang Nabi Musa yang belajar tentang takdir yang tidak selalu dipahami logika manusia, dan tentang Zulkarnain yang berhadapan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Seakan Allah ingin mengajarkan bahwa sebelum menghadapi Dajjal, manusia harus memahami hakikat ujian iman, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian kekuasaan, karena Dajjal akan memainkan semuanya sekaligus. Ia akan menguji iman dengan klaim ketuhanan, menguji harta dengan kelimpahan dunia, menguji akal dengan ilusi, dan menguji kekuasaan dengan dominasi global. Cara selamat berikutnya adalah menjauhi Dajjal ketika ia muncul. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang mendengar tentang Dajjal, hendaklah ia menjauh darinya, karena seseorang mungkin merasa imannya kuat, lalu mendatanginya untuk menguji diri, tetapi justru ia terperangkap oleh syubhat dan tipu daya yang ditampilkannya. Ini pelajaran penting bahwa dalam menghadapi fitnah,
Tidak semua ujian harus kita datangi untuk membuktikan keberanian. Terkadang keselamatan justru ada pada menjauh, pada tidak mendekat, pada tidak merasa diri paling kuat, karena kesombongan kecil dalam hati bisa menjadi pintu masuk kehancuran iman. Kemudian ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu pentingnya lingkungan yang baik dan komunitas yang menjaga iman, sebab di akhir zaman manusia cenderung individualis, sibuk dengan dunia masing-masing, padahal ketika fitnah besar datang, orang yang sendirian lebih mudah goyah dibandingkan mereka yang saling menguatkan dalam kebenaran. Oleh karena itu membangun lingkungan solih hari ini bukan hanya untuk kenyamanan sosial, tetapi untuk perlindungan iman di masa depan, karena ketika Dajjal datang membawa propaganda dan pengaruh besar, hanya orang-orang yang hatinya terikat dengan Allah dan bersama orang-orang beriman yang akan mampu bertahan. Dan jangan lupa bahwa fitnah Dajjal bukan hanya tentang sosok fisik yang muncul di akhir zaman, tetapi juga tentang pola pikir dan nilai yang ia bawa, yaitu mengagungkan materi, menuhankan teknologi, menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Sehingga siapapun yang hari ini sudah terbiasa mengukur kebenaran dengan keuntungan duniawi, sudah terbiasa mengorbankan prinsip demi popularitas, sudah terbiasa menukar akidah dengan kenyamanan, maka sesungguhnya ia sedang melatih dirinya untuk menjadi korban fitnah Dajjal bahkan sebelum Dajjal muncul. Maka keselamatan sejati bukan hanya menunggu peristiwa, tetapi membersihkan hati dari ketergantungan berlebihan kepada dunia. Pada akhirnya, kita harus memahami bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya yang tulus tersesat tanpa peringatan, dan kemunculan Dajjal pun berada dalam rencana Allah yang penuh hikmah, sebagai ujian terakhir sebelum kemenangan besar. Karena setelah masa kegelapan itu, Nabi Isa akan turun dan membunuh Dajjal, dan kebenaran akan kembali tegak, maka bagi orang beriman, kabar tentang Dajjal bukan untuk membuat putus asa, tetapi untuk menumbuhkan kesiapan. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa hidup ini bukan sekadar tentang hari ini, melainkan tentang bagaimana kita menghadap Allah kelak. Maka jika hari ini kita ingin selamat dari fitnah Dajjal, mulailah dengan memperbaiki tauhid, menjaga salat, memperbanyak doa perlindungan, membaca dan memahami surah Al-Kahfi, menjauhi sumber-sumber syubhat, memperkuat komunitas iman, dan menanamkan dalam hati bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara, karena ketika hati sudah kokoh dengan keyakinan kepada Allah, maka seberapapun besar fitnah yang datang, ia akan tetap melihat dengan cahaya iman. Dan ketika Dajjal datang membawa ilusi surga, ia akan mampu berkata dengan yakin bahwa surga sejati bukan di dunia, dan ketika Dajjal mengancam dengan neraka palsunya, ia akan tetap teguh karena ia tahu bahwa keselamatan ada pada kebenaran, bukan pada penampakan. Sahabat jejak kebenaran, semoga Allah menjaga kita dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tetap teguh ketika dunia berguncang, karena keselamatan bukan tentang seberapa kuat kita menurut manusia, tetapi seberapa dekat kita dengan Allah sebelum hari itu tiba. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini agar semua orang bisa mempersiapkan diri ketika hari itu tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.